Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman lain yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang diskusi sesi keempat ini. Adapun topik yang saya bahas adalah tentang COVID-19. Sebelum masuk materi pembahasan, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Putra, nomor NIK 0436878865 dari Prodi Manajemen. Sebagian dari kita sudah tahu ya apa itu COVID-19, tapi di sini hanya menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 bukan kelompok besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai virus flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, negara Tiongkok pada Desember 2019 lalu. Kemudian beri nama dengan subacute respiratory syndrome coronavirus 2 atau dengan SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit yang sering kita sebut dengan COVID-19. Yang kedua, bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19 itu sendiri. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan air liur atau disebut dengan droplet pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu tanpa sengaja menyentuh mata, hidung, dan mulut atau disebut segitiga wajah, maka orang tersebut dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja memegang benda-benda yang ada di tempat umum, misalnya uang saat bertransaksi, ganggang pintu, permukaan meja, dan lain-lain. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tidak memandang usia. Tetapi, efeknya akan lebih bahaya jika terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, imun lemah. Contohnya, pada penderita kanker. Gejala virus corona atau COVID-19, gejala awal infeksi gejalanya bisa menyebabkan gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau lebih parah. Penderita COVID-19 gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri di dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu pertama batuk kering, sesak napas, dan demam. Demam ini suhunya di atas 38 derajat Celcius. Ada beberapa gejala lain yang bisa muncul pada infeksi COVID-19, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya mengecap rasa, kemampuan untuk mencium bau, atau disebut anosmia, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam 2 hari atau 14 hari setelah penderita terpapar COVID-19. Sebagian besar pasien terinfeksi COVID-19 bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan hypoxia. Guna untuk memastikan apakah gejala tersebut merupakan COVID-19 atau bukan, diperlukan beberapa tes, yaitu pertama rapid test, fungsinya untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh. Yang kedua ada rapid test antigen, fungsinya untuk mendeteksi antigen, yaitu protein yang ada di bagian terluar virus. Yang kedua ada swab test atau tes PCR, fungsinya untuk mendeteksi virus corona di dalam lapisan hidung. Kemudian tes CT scan atau rentgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Yang terakhir ada tes darah lengkap untuk meriksa kadar sel darah putih dan sel reaktif protein. Kemudian bagaimana cara mencegah terinfeksi COVID-19? Tindakan pencegahan dengan patuhi protokol kesehatan 5M yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu menggunakan masker saat berpergian atau berada di luar rumah. Fungsinya untuk mengurangi resiko terkena COVID-19. Kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bisa juga menggunakan
hand sanitizer sebelum makan atau menyentuh barang-barang lainnya, serta tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut, atau disebut dengan segitiga wajah sebelum yang tidak dicuci ya. Yang ketiga adalah menjaga jarak antara satu dengan lainnya minimal 1 meter untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Yang ada keempat adalah menjauhi kerumunan pas saat berada di luar rumah, karena semakin banyak dan sering kita bertemu dengan orang lain, maka kemungkinan besar kita bisa terinfeksi virus corona. Yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Kalau bisa tetap berada di dalam rumah. Hindari bepergian dan beraktivitas di luar rumah jika tidak diperlukan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Tetap patuhi protokol 5M. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah dan kurang berkenan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.